Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai struktur dasar program C++. Ya, langsung saja. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah struktur dasar program C++. Yang kedua adalah identifier pada C++. Langsung saja kita mulai yang pertama. Ya, jadi struktur dasar program C++ itu adalah bagian-bagian dasar yang menyusun program C++. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun program C++? Yaitu yang pertama adalah header, kemudian statement, kemudian scope, kemudian komentar. Kita mulai dari yang header. Ya, jadi header ini adalah lokasi untuk memasukkan file, library, atau pustaka. Contohnya, include iostream. Nah, iostream ini adalah file header atau file pustaka. Nah, isinya adalah kode program yang nanti akan kita pakai untuk membuat program. Contohnya misalkan cin untuk input. Nah, cin itu berada di dalam iostream. Begitu juga cout. Cout untuk menampilkan itu juga berada di dalam iostream. Kalau include iostreamnya tidak kita tulis, maka ketika kita menggunakan cin dan cout, kemudian kita compile, maka itu akan terjadi error ya. Karena cin dan cout tersebut tidak dikenali oleh compilernya gitu. Nah, kemudian statement. Statement itu adalah instruksi atau kode program. Ya, jadi contohnya misalkan cout, halo apa kabar, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian pi sama dengan 3,14, kemudian struktur control if, struktur control switch case, struktur control for, struktur control while, dan lain-lain. Jadi kode program atau instruksi ini disebut statement. Ya, selanjutnya adalah scope. Scope itu adalah suatu area di dalam program. Diawali kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jadi diingat saja bahwa scope itu adalah area di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, scope di sini ada dua ya macamnya, yaitu variable scope dan statement scope. Untuk variable scope, ini adalah area di mana variabel tersebut dikenali. Jadi tergantung di mana variabel tersebut dideklarasikan ya. Ya, di sini ada dua scope untuk variabel ya. Yang pertama local scope, kemudian global scope. Ya, untuk local scope, area yang dikenali bersifat lokal. Jadi di sini saya deklarasikan panjang tipenya integer. Saya letakkan di antara main ya. Nah, main ini batasnya kurung kurawal buka di sini ya, sampai kurung kurawal tutup. Jadi variabel panjang ini ya, dia hanya bersifat lokal di dalam main ini ya. Ya, jadi ini hanya bisa dipakai di dalam sini ya. Kalau misalkan dipakai di luar, dia tidak bisa karena tidak dikenali. Seperti itu. Nah, contoh penggunaannya seperti ini ya. Jadi saya punya variabel panjang di sini, saya inisialisasi ya. Saya kasih nilai 5. Saya letakkan di dalam main ya, di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ya, kemudian saya tampilkan nilai panjang ini ke layar ya. Saya gunakan cout. Nah, maka ini nilainya akan tampil 5 seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya cout di luar sini, di luarnya main, saya cout di atasnya atau di bawahnya. Nah, maka ini tidak akan bisa ya, karena panjang ini dikenali di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Ini batasnya. Nah, contoh 2 misalkan ya saya gunakan struktur control if ini. Nah, struktur control if ini akan dibahas di materi selanjutnya ya. Ya, di dalam struktur control if ini saya deklarasikan variabel panjang. Jadi kita deklarasikan variabel panjang di dalam if ya, di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi variabel panjang ini hanya dikenali di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kalau kita gunakan variabel panjang ini di luar if ini, maka ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena panjang ini hanya dikenali di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Ya, contoh duanya, cara penggunaannya misalkan seperti ini. Ya, jadi di sini saya inisialisasi ya, panjangnya 5, tipenya integer. Saya letakkan di kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup pada struktur control if ya. Jadi dia hanya dikenali di antara sini saja. Nah, kemudian saya cetak nilai dari panjang ya, menggunakan cout. Maka nanti nilainya akan tampil di layar. Kemudian kita akan lihat di sini penggunaan yang salah. Nah, di sini kita akan coba tampilkan nilainya, nilai dari panjang ini ya.
tapi saya letakkan di luarnya kurung kurang buka dan kurung kurang tutup. Ini kalau kita eksekusi akan terjadi error, karena variabel panjang ini ya hanya dikenali di dalam scope-nya ini ya, di antara kurung kural buka dan kurung kural tutup. Jadi di luar kurung kural buka dan tutup ini dia tidak dikenali ya. Kalau kita gunakan di luarnya sini maka ini akan terjadi error. Ya, selanjutnya variabel global scope. Nah, untuk yang global ini dia bisa dikenali di semua area ya. Beda sama local scope tadi ya. Kalau local scope dia hanya di area tertentu di mana dia dideklarasikan. Kalau global dia bisa dipakai atau digunakan di mana saja. Misalkan saya deklarasikan panjang di luarnya main ya, tipenya integer ya. Nah, maka nanti variabel panjang ini bisa digunakan di mana saja ya. Mau diletakkan di main, di mana, di fungsi apa gitu. Maka dia tidak akan terjadi error ya. Karena panjang ini punya scope global ya. Ya, contoh penggunaannya di sini panjang, saya inisialisasi nilainya 5 ya. Saya cetak nilai dari panjang menggunakan cout, saya letakkan di dalamnya main. Jadi kalau ini dijalankan, ini tidak akan terjadi error. Ya, selanjutnya statement scope. Ini adalah area di mana statement dieksekusi. Contoh statementnya, halo apa kabar, saya cout ya, saya tampilkan di layar. Saya letakkan di dalam main. Nah, ini artinya cout hello apa kabar ini, scope-nya adalah di dalam main ya, di antara kurung kural buka, kurung kural tutup. Kemudian contoh 2 di sini, saya letakkan statement hello apa kabar ini di dalam struktur kontrol if. Kalau kita jalankan, ini belum tentu dieksekusi. Ya, tergantung kondisi yang ada di sini. Ya. Kalau kondisinya benar, maka baru ini bisa dieksekusi. Kalau salah, dia tidak akan dieksekusi. Jadi dengan mempelajari scope statement ini, kita bisa mengetahui di mana kita meletakkan statement ya sesuai dengan permasalahan yang dikerjakan gitu. Ya, selanjutnya adalah komentar ya. Komentar ini yang terakhir. Ya, untuk komentar dia digunakan untuk memberikan komentar ya atau keterangan terhadap baris program. Baris ini gunanya untuk apa seperti itu ya. Baris ini gunanya untuk apa? Baris ini gunanya untuk apa? Komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi kalau kita compile kemudian kita jalankan programnya, maka komentar yang kita tulis itu tidak akan dianggap oleh compiler. Cara penulisan komentar di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu komentar ditulis dengan garis 2. Nah, ini untuk komentar yang satu baris. Contohnya seperti ini. Ini adalah komentar satu baris ya. Nah, ya tandanya adalah garis miring 2. Ya, contoh penggunaan seperti ini. Jadi misalkan saya punya program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini setiap barisnya saya kasih komentar ya atau keterangan. Di sini saya ada deklarasi variabel panjang, lebar dan luas. Di sini saya kasih keterangan ini deklarasi. Kemudian saya kasih nilai panjang sama dengan 5. Saya kasih keterangan ini pemberian nilai pada variabel panjang. Kemudian lebar saya kasih nilai 3. Ini saya kasih keterangan ini pemberian nilai pada variabel lebar. Kemudian ini rumusnya, rumus menghitung luasnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Di sini saya kasih keterangan rumus menghitung luas persegi panjang. Kemudian saya tampilkan luas menggunakan cout. Di sini saya kasih keterangan menampilkan nilai luas yang telah dihitung. Nah, keterangan yang ditulis di sini ya, saat kita compile ini dianggap tidak ada ya. Jadi dihiraukan oleh compiler. Nah, yang kedua yaitu komentar yang ditulis dengan diawali garis miring bintang dan diakhiri bintang garis miring. Ya, ini digunakan untuk komentar yang lebih dari satu baris ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini komentarnya ada 2 baris. Nah, saya mulai komentarnya dengan tanda garis miring bintang, saya akhiri dengan bintang garis miring. Nah, ini contoh penggunaannya sama kayak yang tadi ya, yaitu menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini saya tambahkan komentar, saya buka di sini ya, di atas ini garis miring bintang, kemudian saya tutup di bawah sini bintang garis miring. Nah, ini berarti dianggap komentar ya, dianggap komentar. Nah, kalau kita jalankan maka ini akan dihiraukan. Artinya dianggap tidak ada oleh compiler. Kalau kita jalankan ya tidak akan muncul apa-apa. Selanjutnya adalah materi identifier pada C++. Ya, identifier pada C++ ini sudah kita bahas di materi teori ya.
Ya, selanjutnya keyword pada C++. Jadi ini adalah kata kunci yang tidak boleh kita gunakan sebagai identifier. Kita tidak boleh pakai ini sebagai nama variabel, nggak boleh, nama fungsi, nama kelas, dan lain-lain nggak boleh. Karena ini sudah dipakai oleh C++-nya. Jadi kalau kita pakai untuk nama variabel, maka ini akan error ya. Jadi kalau kalian buat nama variabel, kalian kasih nama sort, maka ini akan error. Karena sort sudah dipakai oleh C++. Ya, kita lanjut tipe data primitif atau basic atau fundamental pada C++. Ya, di sini ada 4 ya, yaitu integer, floating point, karakter, boolean. Untuk pembahasannya bisa kalian lihat di video sebelumnya, di deskripsi ya. Yang pertama integer. Untuk integer, cara penulisannya atau sintaknya ya. Jadi sintak ini adalah cara penulisan. Nah, sintak untuk deklarasi, kita tuliskan seperti ini ya, integer. Jadi tipe datanya kita letakkan di depan ya. Kemudian diikuti dengan spasi nama variabelnya. Jangan lupa titik koma ya. Kemudian sintak inisialisasi, kita tambahkan nilai di belakangnya. Kita kasih nilai sesuai dengan permasalahannya. Contoh untuk deklarasi seperti ini, tipe datanya integer, kemudian variabelnya di sini panjang, titik koma. Kemudian untuk inisialisasi, tipe data, kemudian variabel, integer, jumlah mahasiswa, kemudian nilainya ya sama dengan 20, titik koma. Tipe data floating point ya. Di sini ada float, sintak deklarasinya seperti ini, float, kemudian variabel, titik koma. Untuk sintak inisialisasi cukup kita tambahkan nilainya di belakangnya ya, sama dengan kemudian nilai, titik koma. Ya, contoh float untuk deklarasi, float, variabel luas, titik koma. Untuk inisialisasi saya punya variabel p, saya kasih nilai 3,14, tipenya float. Kemudian floating point yang double ya. Sintak deklarasinya kita tuliskan double, kemudian nama variabel, titik koma. Kemudian untuk sintak inisialisasi kita cukup tambahkan nilai, titik koma. Contoh double untuk deklarasi ya. Sini saya punya variabel tegangan, saya kasih tipe data double. Ya, untuk inisialisasi saya tuliskan double kecepatan, kemudian nilainya. Nah, di sini nilainya panjang ya. Ini sebagai contoh karena double itu bisa menyimpan nilai koma yang panjang. Selanjutnya adalah tipe data karakter ya. Ya, untuk sintak deklarasi kita tuliskan seperti ini, char, kemudian spasi ya, nama variabelnya, kemudian di sini ada kurung siku. Nah, di dalamnya ini ada jumlah karakter. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian sintak inisialisasi kita tuliskan seperti ini, char, nama variabel, kurung siku, jumlah karakter. Nah, di sini kita tambahkan nilainya. Nilainya di sini adalah teks. Untuk teks kita tuliskan tanda petik 2. Kemudian selanjutnya sintak inisialisasi untuk karakter ya, seperti ini cara nulisnya. Char variabel, kemudian jumlah karakternya di sini 2. Ya, kenapa saya tulis 2 di sini ya? Jadi karakter itu biasanya satu huruf atau satu angka. Nah, saya lebihkan 1 jadi 2 ya. Kemudian saya kasih nilai karakter. Nah, untuk nilai karakter tanda petiknya 1 saja ya. Ya, contoh karakter untuk deklarasinya char nama jumlah karakternya 10, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan saya tuliskan 10 berarti hurufnya atau karakternya itu tidak boleh lebih dari 9 ya. Kemudian inisialisasi. Nah, di sini saya punya variabel jurusan ya. Jumlah karakternya saya kasih 20. Kemudian nilainya berupa teks ya, teknik informatika. Nah, sekarang kita hitung di sini jumlah karakternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasi ikut ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, berarti lebih 2. Nah, itu tidak masalah ya. Intinya jumlah karakter ini harus kita tuliskan lebih dari nilai yang akan kita masukkan ya. Jadi kalau misalkan nilainya ada 18 karakter, berarti kita lebihkan saja. Mau kita kasih 25, 30, terserah. Asalkan jangan di bawahnya ya. Ya, selanjutnya ini inisialisasi untuk karakter ya. Ya, di sini nilainya saya tuliskan karakter A. Ya, yang terakhir tipe data boolean. Ya, sintak deklarasinya bool, kemudian variabel, kemudian titik koma. Ya, sintak inisialisasinya seperti ini. Kita tambahkan nilai. Nah, contoh boolean untuk deklarasi seperti ini ya.
Jadi bool aktif titik koma. Kemudian inisialisasinya kita berikan nilai true atau false ya. Karena boolean itu hanya bisa menyimpan nilai true atau false. Nah, contoh kasusnya. Di sini saya akan praktekkan yang telah dijelaskan tadi ya. Ya, kita tuliskan sesuai dengan struktur dasar program C++ ya. Jadi ada header, include, usestream, using namespace std. Untuk using namespace std ini kita hiraukan dulu. Kemudian kita tambahkan main ya, integer main. Kita deklarasikan. Saya tambahkan variabel nama di sini, nama. Misalkan saya kasih jumlah karakternya 10. Kemudian float nilai 1, kemudian nilai 2. Ya, saya tambahkan lagi rata-rata. Selanjutnya saya input namanya menggunakan cin ya. Cin nama, kemudian cin nilai. Kita input juga nilainya, nilai 1. Kemudian kita input juga nilai 2. Seperti ini. Kemudian kita hitung rata-ratanya ya. Rata-rata sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian dibagi 2. Nah, di sini saya kasih kurung ya. Supaya dia dijumlahkan dulu ya. Dijumlahkan dulu baru dibagi. Ya, dibagi 2, titik koma. Kemudian saya tampilkan nilai rata-ratanya. Rata-rata. Ya, kita jalankan. Nilai 2. Ya, tampilannya seperti ini ya, club clip. Club clip ini artinya dia minta input dari keyboard ya. Yang pertama yaitu input nama ya. Nah, kita masukkan namanya misalkan Johnny. Enter. Ya, kemudian yang kedua dia minta input nilai 1, misalkan 7 ya. Kemudian enter. Yang ketiga dia minta input nilai 2 ya. Misalkan 8 ya. Enter. Hasil rata-ratanya adalah 7,5. Ya, sekarang kita akan buat programnya supaya lebih bagus ya. Kita close dulu. Saya tambahkan keterangan di sini. Cout. Masukkan nama mahasiswa. Cout. Masukkan nilai 1. Masukkan nilai 2. Cout. Nilai rata-rata mahasiswa sama dengan seperti ini. Ya, di sini saya kasih keterangan ya. Di sini misalkan hitung rata-rata. Hitung rata-rata nilai. Ya, ini keterangannya. Jadi ini komentar ya. Nah, komentar ini tidak akan dianggap oleh compiler. Sekarang kita jalankan. Nah, maka tampilannya bisa lebih enak dilihat ya. Johnny 5, 6. Nilai rata-rata mahasiswa adalah 5,5. Ya, seperti ini. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.